Halo Kak, halo juga Alif 708. Selamat bergabung di akun Instagram Komunitas Karya Bening. Selamat bergabung Ibu Normawati 78. Selamat bergabung Ambo Junail 611. Salam sukses selalu Neng. Terima kasih Bu. Selamat bergabung Neng Kokom Manja. Oke, Neng Kokomnya sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat komunitas Karya Bening dimanapun kalian berada. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat bahagia, begitupun hari-hari yang selanjutnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sahabat Kokaning semuanya, sore hari ini kita live lagi bersama Neng Kokom. Beliau adalah seorang eh, admin galeri. Yes, nanti kita bisa bertanya, bisa juga melihat galeri apa sih yang Neng Kokom punya. Baik, sahabat Kokening semua, sore hari ini kembali lagi dengan acara Kokening Talk dengan topik berdaya pada produktif di masa pandemi. Baik, karena Neng Kokomnya sudah bergabung, kita undang aja nih Neng Kokom untuk bergabung di live akun komunitas Karya Bening pada sore hari ini. Assalamualaikum Neng Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore, bagaimana teman-teman. kabarnya sore hari ini Neng Kokom? Perkenalkan saya Rizky Widyastuti yang akan memandu acara sore hari ini hingga selesai nanti. Iya, Kabarnya Neng Kokom? ini alhamdulillah Sehat. Kak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini suaranya Suaranya kedengaran aja nggak? putus-putus. Terus Iya, eh suaranya putus-putus. paling wifi loh pakai paket data. Jaringan di Bulungan gimana? Jaringan cuaca. Bagus. Cuaca bagus. Mendung. Wah, Mendung. biasalah kalau sudah Eh mendung-mendung, jaringan ikut iya, mendung gambarnya biasanya. pecah. Pecah nih, tapi nggak separah yang tadi. Oh, gitu. Mungkin jaringan kali tadi ya. Oke. Baik, sahabat Kokening semua, perkenalkan ini adalah Neng Kokom. Neng Kokom boleh memperkenalkan diri dulu dong ke sahabat Kokening yang sudah hadir di live Instagram Komunitas Karya Bening. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat Kokening ya. Uh,
nama saya biasa dipanggil sih nama panggungnya itu Neng Kokom. Uh, Biasa kan kalau Betawi Neng itu anak gadis, Kokom itu dari Komaria yang kan kemarin dikasih nama Nur Komaria kan, Cahaya Bulan. Jadi kalau dipanggilnya Neng Kokom, nah itu perkenalannya. Terus kalau untuk aktivitasnya saya ASN di BKD Pemprov Kaltara. Di luar dari itu sebagai owner Galeri Neng Kokom, juga sebagai hostnya atau modelnya di Bulungan Kulinerku, terus juga sebagai fasilitator di komunitas home decor local gitu kan. Berarti selain bekerja di instansi, Neng Kokom punya usaha tersendiri nih untuk mengisi hari-hari ya. Kalau boleh tahu alamat Neng Kokom di mana? Di Jalan Padat Karya, Pesona Gria Sabanar, Blok C4, Wah, depan Kapurung Asri. Iya, depan Kapurung Asri. Kalau misalnya orang mau tahu, depan Kapurung Asri udah tahu ada perumahan Jalan Semanisasi udah masuk situ aja. Karena uh, galerinya ini memang di dalam perumahan, di dalam gang gitu. Jadi sekarang orang kadang suka nggak tahu kalau di dalamnya ada galeri. Sebelum kita jauh membahas topiknya Neng Kokom nih, kita bertanya dulu dong. Untuk galeri Neng Kokom itu sendiri apa sih, Neng? Manggilnya Neng kakak atau gimana ya? Neng sudah termasuk kakak bukan? Dia, jadi dia lebih lebih akrab gitu. Kalau Neng Kokom tuh lebih akrab gitu. Berarti nggak usah ditambahin kakak ya? Oh, kadang orang manggilnya Mbak Neng, padahal Mbak itu sama dengan kayak Neng, cuma kalau Betawi mah Neng gitu. Jadi Neng aja, nggak usah pakai Mbak atau Kakak lagi. Oke deh. Kalau gitu, apa sih galeri Neng Kokom itu? Ini galerinya Kak itu khusus untuk home decor. Jadi kalau misalkan properti juga ada. Jadi kalau misalkan Kakak mau ngedekor rumahnya, boleh saya juga ada jasa makeover gitu dari before afternya suatu ruangan. Itu juga saya kerjain, pasang wallpaper juga. Kebetulan sudah ada asisten satu yang ngebantuin saya. Dulu kan ngerjain sendiri, tapi sekarang alhamdulillah udah punya asisten satu orang, jadi bisa ngehandle kalau untuk pasang wallpaper atau bantu-bantu ngebor apa makeover ruangan gitu udah ada asistennya, jadi agak lebih mudah lagi. Berarti Pernak-pernik juga ada. untuk galerinya itu sendiri, misalnya nih, foto produk makanan, seperti itu ya? Bukan, ini galerinya khusus home decor aja Kak, jadi kayak perintilan, kayak sofa, kayak pernak-pernik untuk photoshoot. Misalkan teman-teman punya kayak misalkan kayak beberapa fotografer yang ada di Tanjung Selor yang udah punya studio sendiri, itu mereka kebanyakan alhamdulillah ngambil beberapa propertinya di Galeri Menkokom gitu. Kalau untuk produk foto itu ada sendiri teman saya namanya Mbak Ocha, dia memang khusus untuk kelas ibu motret. Jadi kalau saya adminnya admin ibu motret gitu. Kalau untuk produk-produk foto food. Kalau untuk alamat galerinya itu sama dengan tempat tinggalnya Neng Kokom juga berarti ya? Ya, kalau galerinya kebetulan sama di sini di Jalan Padat Karya, Pesona Gria Sabanar, Blok C4. Tapi kalau untuk ada butik thrifting yang import Korea itu saya buka di toko di Selimau Village gitu ada juga gitu Kak. Main-main nanti ke sini kalau misalkan ke Tanjung Selatan di bagian sininya main-main ke galeri. Kak, berarti selain galeri itu apa lagi, Kak? Selain galeri ada Dari yang saya lihat dari datanya Neng Kokom nih, selain owner dari galeri Neng Kokom, juga sebagai admin di kuliner, Bulungan Kulinerku ya? Bulungan Kulinerku itu foundernya temanku Mbak Ocha Charismo ya nama IG-nya. Nah kebetulan aku bukan adminnya itu udah merangkap Mbak Ocha sendiri. Tapi aku di situ sebagai kayak modelnya atau sebagai hostnya. Ketika kita mau
explore nih masakan atau makanan yang lagi hit atau pelaku-pelaku usaha baru itu yang belum banyak orang tahu tentang kuliner yang ada di Tanjung Sawar atau Bulungan. Nah, itu biasanya kami langsung weekend aja sih, Sabtu Minggu itu biasanya kami udah cari mana nih kita cari konten buat ngebangkitin lagi yang punya pelaku usaha yang udah mulai down gitu kan. Wah, berarti selain berusaha, makan-makan juga menjadi hobi ya, Neng ya? Makanya ini BB naik lagi karena setiap weekend itu selalu kan menggendut. Untuk aktivitas selain menjadi seorang ASN dan juga pengusaha, apalagi nih, Neng? Kebetulan alhamdulillah udah dari 3 bulan yang lalu itu ada beberapa teman yang info ke saya kayak misalkan Kak bisa nggak bantu galang dana atau donasi buat beberapa temen yang lagi terkena musibah. Berawal sih dari komunitas home decor kan, home decor kemarin kami mengadakan donasi dari sekelompok kecil dulu, mengumpulkan dana dari teman-teman komunitas ataupun di luar dari komunitas home decor yang mau berdonasi untuk membeli pakai sembako buat teman-teman yang sedang isoman terkena COVID, tapi buat yang nggak mampu, pertama kita utamakan yang nggak mampu. Itu kebetulan banyak support dari teman-teman, alhamdulillah dapat banyak. Kemudian ada beberapa yang DM ke IG minta tolong Pak, di sini ada tetangga saya nih, dia lagi sakit keras, bisa nggak tolong dicarikan donasi. Alhamdulillah uh, teman-teman itu begitu saya share, begitu saya taruh di sosmed, banyak banget yang respon, yang ngasih donasi. Kebetulan juga udah ada 4 yang saya bantu carikan donasi dari teman-teman baik semua. Kami kita nyebutnya tadinya mau bilang orang-orang baik, prospeknya orang-orang baik, tapi kayaknya teman-teman baik aja deh. Mereka yang saya nggak kenal sama sekali dengan mereka. Ada yang teman-teman dari saya di sosial media atau teman-teman kantor lingkungan yang kenal saya. Yang luar biasa sih terakhir kemarin itu ada yang saya bener nggak kenal, saya nggak nggak follow nggak apa, tiba-tiba dia DM ngasih 1 juta rupiah itu buat donasi kemarin ade ini ade Azam, bukan ade Azam deh, ade Cindy yang kebetulan dia mengalami gagal ginjal, terus akhirnya itu udah merambat ke kaki dan kakinya itu diamputasi, dan alhamdulillah dengan biaya yang didapat kemarin 5 jutaan lebih bisa membantu meringankan adik tersebut untuk biaya pengobatan atau biaya yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Dan yang ini yang terakhir, bukan yang terakhir sih, saya nggak mau bilang terakhir karena saya mau lagi tetap membantu. Iya benar. Ini yang lagi saya galang sampai tanggal 2 September nanti itu adik Aslinda yang mengalami asam urat udah infeksi ke tulang. Jadi beliau mengalami kelumpuhan udah 3 tahun. Gitu. Dan alhamdulillah udah 2 hari terkumpul 4 juta. Makanya ini mau saya lagi nanti minta sama teman-teman bantu up-nya untuk donasi adik Aslinda. Mungkin nanti kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 kita bisa serahkan bantuannya biar cepat beliau dibawa berobat gitu kan. Masya Allah sekali perjuangan dari Neng Kokom dan juga teman-teman semua ya untuk membantu bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, itu hebat sekali sih, luar biasa. Apalagi dengan aktivitas yang bukan hanya satu, terfokus pada satu, melainkan juga fokus pada orang lain. Wah, itu luar biasa sekali sih Neng Kokom. Baik, Dengan tema Mm-mm. iya sesuai dengan tema kita deh, kayaknya nyambung juga kan ya. Topiknya berdaya dan produktif dalam masa pandemi pada saat ini ya. Kalau untuk boleh nih kita bertanya masalah eh, dirinya Neng Kokom. Neng Kokom udah menikah? Saya dulu pernah menikah. Dulu pernah menikah. Saya single parent, saya single mother dengan 2 orang anak, putra dan putri. Alhamdulillah mereka udah bujang-bujang. Jadi Wah, saya nggak terlalu, iya udah SMA semua, udah SMA kelas 1 sama kelas 2 SMP. Dan tinggi mereka tuh udah lebih dari saya. Jadi dulu paling tinggi itu saya di rumah,
Tapi sekarang saya lihat kok malah saya yang paling pendek di antara mereka gitu. Dan Tapi Masya setiap Allah aktif, masih muda banget. Saya pikir iya ya, masih belum menikah dan masih usia 25-an gitu. Luka Rizky ini kayaknya orang ke 1001 yang mengatakan itu padaku. Ada nih rahasia yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat komunitas karya bening mungkin untuk awet mudanya Neng Kokom sendiri. Wah, saya nggak percaya kalau ternyata Neng Kokom udah punya buntut ya. Masya Suaranya Allah, alhamdulillah kalau udah sebenarnya banyak sih bilang kayak gitu teman-teman. Ya karena mungkin dari pertama saya selalu menganggap berusaha jangan sampai saya berpikiran negatif thinking, jangan sampai saya merusak hati saya sendiri, diri saya sendiri, walaupun saya juga nggak sempurna, tapi seenggaknya kita begitu sebelum kita melakukan sesuatu kadang pikir dulu, jangan dia berburu sangka dulu, karena itu emang merusak merusak dari hati. Jadi kalau misalkan sedih, kita lagi down gitu sedih nggak apa-apa, luapkan aja tapi nggak boleh berlarut-larut karena yang pertama nanti itu semua akan mempengaruhi dari emosi kita, dari aura kita juga. Jadi kalau misalkan belum apa-apa udah baperan, nangisan, nggak mood banget, boleh nggak mood, memang wajar itu. Tapi ketika kita udah melewatinya, udah jangan terlalu terlalu berlarut-larut kalau kita lagi sedih, lagi apa, karena akan ngefek ke diri kita. Akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, akhirnya nggak mau makan, nggak bisa tidur, itu yang bikin kita jadi kayaknya kecil banget gitu. Jadi terus berteman juga dengan teman-teman yang di bawah kita usianya. Jadi kita bisa kebetulan teman-teman saya semua ada emak-emak tapi emak-emak muda gitu. Ada milenial juga ada. Jadi semua kalangan tuh kalau bisa kita ajak berteman gitu. Jadi tetap kayaknya kita ngerasa enjoy aja walaupun banyak masalah tapi nggak usah ditunjukin gitu. baik. Untuk selanjutnya nih, bagaimana sih Neng Koko menanggapi situasi pandemi pada saat ini? Dikaitkan dengan usaha dan upaya apa sih untuk menjalankan galeri itu? Galeri Neng Ya, Kokom. ini pandemi ini dampaknya mengerikan ya. Jadi kalau dibilang serem, ya serem. Khususnya buat kita yang pelaku usaha, yang punya usaha kecil, yang punya mencoba usaha dulu awalnya enak, tapi setelah pandemi dampaknya gede banget. Mulai dari sepinya pengunjung, sepinya pembeli, di situ emang kita rasain banget. Jadi di sini sih saya ada beberapa kayak masukan buat teman-teman yang kalau misalkan mereka punya usaha, jangan down dulu, jangan langsung uh, insecure ya bahasa anak gaulnya. Itu jangan dulu. Jadi coba aja dah dulu. Ayo udah semangat. Yang penting kita udah rajin posting aja, rajin kita punya teman banyak. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Jadi kalau jangan menutup diri kita untuk mendapatkan teman. Sebenarnya teman itu bukan rezeki itu bukan sehat aja, bukan hanya materi aja, tapi sehat iya, terus teman-teman iya. Coba Masya Allah saya di sini 2015, tapi teman-teman saya tuh udah yang alhamdulillah banyak banget yang support, yang udah malah kayak keluarga sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya, kembali tadi ke topik, kita punya usaha di masa pandemi, udah jangan jangan down ya. Kita coba buat inovasi, kita coba buat sesuatu hal yang kadang orang pikir kita udah ayo dong, ayo ayo, kita masih muda kok, kita kebetulan di Tanjung Selor ini masih kecil juga kotanya, jadi belum banyak, terlalu banyak persaingan. Jadi yang mau punya usaha apapun itu jangan sampai istilahnya kayak enggak, aku nggak mau ngapa-ngapain, pandemi nggak ada yang beli nanti. Enggak, Allah itu udah kasih rezeki buat kita. Kalau pintu satunya nggak ngasih, pasti Allah udah ada lagi tuh pintu yang lain. Jadi jangan sampai kita down. Dan pembeli itu bisa Allah datangkan dari mana aja yang nggak kita sangka-sangka. Jadi kalau punya usaha kayak gini, memang sepi saya alamin. Mungkin beberapa teman-teman yang punya usaha home decor kayak saya, seperti Mbak Rehan Ratu Galeri, Ono KB, terus Mat Mukodim, Mbak Ani Muslimah, pokoknya beberapa teman-teman yang punya usaha yang hampir sama, mungkin mereka mengalami juga hal yang sama. Cuma ayo kita di sini jangan patah semangat, tetap aja kita order barang, kita apa tampilkan, kita banyak show itu di media sosial media, karena itu
sangat membantu banget gitu. Jadi kita berusaha udahlah semangat aja, jangan sampai kita uh, jatuhkan diri kita sendiri dengan pikiran negatif kita dulu. Ayo kita semangat dulu gitu kakak. Iya. Untuk teman-teman sahabat Kokening semua nih, kita juga ada giveaway ya kak ya dari Neng Kokom, hadiahnya langsung turun dari Neng Kokom. Nah, itu persyaratannya apa untuk mendapatkan giveaway dari Neng Kokom? Ini ternyata aku baru dapat lagi dua giveaway dari teman-teman nih, dari Ibu Motret khususnya. Ibu Motret itu Kak Ocha itu dia ngasih satu free foto produk buat pelaku UMKM. Jadi nanti buruan yang punya usaha, misalkan roti canai, misalkan jualan minuman apa, yang mau kita fotoin satu produknya, cepetan nanti DM setelah selesai live ini. Terus kalau untuk satu lagi dari tetangga saya, ownernya Dapur Leker, itu nanti mau kasih satu voucher belanja, kan kebetulan itu tetangga juga, dia nanti yang mau saya senggol-senggol di beberapa produk yang ada di galeri sini gitu. Sama dari saya satu. Kalau saya satu nanti mungkin terakhir ada satu pertanyaan yang sudah saya tadi sebutkan lengkap itu, mungkin itu menjadi pertanyaan dari saya nanti gitu. Oke, nah untuk sahabat-sahabat Kokaning semua, tetap standby di akun Instagram Komunitas Karya Bening karena sore hari nanti akan ada giveaway dari Neng Kokom. Wah, Masya Allah, saya sudah lihat hadiahnya apa, luar biasa. Untuk prom decor sih keren banget. Kita sapa Kenang-kenangan. yang bergabung dulu ya Neng Kokom ya. Selamat bergabung Bang Ipung Ja. Ih, selebgramnya Kaltara, selamat bergabung. Terima kasih. Selamat bergabung Kehormatan. tamu kehormatan. Selamat bergabung juga buat Lesmana Nana 54. Ada juga Bang Arif Kilit, selamat bergabung. Pemuda Fotografer. itu juga nih. Iya, foto. Pemuda investasi juga selamat bergabung. Jangan keluar dari live ini karena nanti di akhir-akhir akan ada giveaway dari Neng Kokom. Baik. Ada loh, Hmm? ada 3. Wah, ada 3 hadiah sore hari ini. Baik, kita lanjut ke bincang-bincang berikutnya terkait dengan konten di media sosial nih untuk di Bulungan Kuliner sendiri. Apa yang menjadi latar belakang yang bisa kakak Neng Kokom sampaikan kepada masyarakat Bulungan khususnya? Latar belakangnya itu Bulungan Kulinerku ini, foundernya Mbak Ocha. Mungkin nanti kapan-kapan bisa juga jadi narasumber di sini. Itu apa ya? Kami kan di sini kayak ngelihat beberapa pelaku usaha khususnya kuliner di Tanjung Selalu tuh banyak banget. Okay. Jadi alhamdulillah bersyukur tuh tinggal di sini tuh ternyata nggak sedikit loh yang jualan kuliner, banyak. Cuma beberapa orang itu banyak yang nggak tahu. Teman-teman banyak yang kesusahan untuk mencari informasi tentang kuliner di Bulungan. Jadi mungkin Mbak Ocha berpikir buat Bulungan Kulinerku biar beberapa pelaku usaha khususnya yang baru-baru itu mendapatkan kontribusi positif selama pandemi khususnya. Jadi Mbak Ocha ini luar biasa juga, dia kasih reward nih yang pelaku usaha baru yang belum dikenal, boleh nanti DM ke adminnya Bulungan Kulinerku, minta di-up sama kami, nanti kami datengin, atur jadwal, mungkin weekend, Sabtu Minggu, atau mungkin malam-malam pas udah aman semua aktivitas. Nah, itu mungkin bisa kita langsung nge-shoot untuk Bulungan Kulinerku. Jadi, pelaku usaha seperti yang kemarin ada satu pelaku usaha di Sengkawit itu yang dia begitu kami datengin, mereka terharu banget. Terharunya apa? Dia bilang, saya down mbak karena di sebelah juga jualan produk yang sama, terus kami sepi selama pandemi ini, cuma 1-2 yang beli. Begitu kami shoot nggak sampai berapa menit gitu, Mbak Ocha dengan gesitnya mengekspor itu jadi suatu tampilan yang baik, sehingga diposting ke Bulungan Kulinerku.
alhamdulillah dampak positifnya itu langsung ngaruh banget ke penjual tersebut. Iya. Sampai beliau cuma bisa mendoakan kami, berterima kasih karena berkat itu banyak banget yang tiba-tiba langsung datang, hingga akhirnya bukan kufur nikmat sih katanya, tapi akhirnya mereka kelelahan dengan banyaknya pembeli gitu. Dan alhamdulillah mereka jadi bangkit lagi, semangat lagi. Yang kami itu diucapin begitu aja udah ngerasa, ya Allah terima kasih, ternyata kita bisa membantu juga, kita bisa membuat yang tadinya udah hampir putus asa, mereka akhirnya bangkit semangat lagi. Yang tadinya mungkin pembelinya satu dua, karena memang pengaruh banget deh namanya sosial media. Jadi kalau kita punya apa-apa yang kita punya tapi kita nggak ekspor ke sosmed, kadang orang nggak tahu, nggak bakalan tahu, dan itu penting banget buat kita untuk kita selalu up di sosial media tentang produk-produk kita gitu. Jadi gulungan kulinerku ini saya rasa konten yang memang sangat membantu khususnya UMKM yang baru, pelaku usaha baru, buat kita kenalin nih mereka ke sosial media, ke teman-teman yang belum tahu gitu. Jangan lupa di follow Iya. IG-nya Bulungan Kuliner itu Karena juga. banget ya di saat lapar ada postingan yang bisa direkomendasikan untuk makan siang, makan malam misalnya. Selamat bergabung Iya, teman-teman semuanya di akun komunitas Karya Bening bersama saya Rizky dan juga Neng Kokom nih. Wah, ada Siti Masura, selamat bergabung. Si Diansyah, Vera, Hijabers, komunitas Kaltara juga selamat bergabung adminnya. Ada juga kasih Din, ada juga kedai Tadi. keluarga Malaysia satu, selamat bergabung di akun komunitas Karya Bening. Jangan kemana-mana Oke, karena sore akan ada giveaway dari Neng Kokom. Wah, Masya Allah sekali. Terima kasih, Neng Kokom. Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau untuk explore kuliner nih, yang dijelaskan tadi, itu bertarif atau berterima kasih aja? Eh, kami di sini sebenarnya pada dasarnya itu cuma untuk membantu UMKM yang tadi udah kita bilangin, membantu UMKM yang eh, mereka itu lagi ngebangun suatu usaha, apalagi di masa pandemi. Itu memang kami nggak memperlakukan tarif, jadi kayak misalkan kemarin kami ke kedai Malaysia ini, memang kami beli, terus kami pengen mengekspor ini, uh, produk dia yang baru tuh roti tisunya apa, atau dari teman-teman kemarin yang langsung naik banget pengunjungnya itu sop ubi yang ada di Jalan Belarai, terus beberapa kuliner-kuliner lain yang alhamdulillah merasakan dampak positifnya dari postingannya Bulungan Kulinerku, walaupun uh, banyak konten-konten lain yang tentang bulungan, tentang kuliner gitu ya, silahkan juga, mungkin kita sama-sama di situ nggak akan ada persaingan atau apapun, tetap intinya kita niatkan hati, luruskan hati juga buat ngebantu teman-teman yang punya usaha. Ayo kita support mereka dengan cara apa ya, itu tadi Bulungan Kulinerku memposting beberapa produk baru, misalnya nah ini ada dapur leker official ini juga tetangga itu juga kami pernah shoot juga di Bulungan Kuliner. Pokoknya produk-produk makanan yang baru. Kalau misalkan kakak punya referensi, kasih tahu ke admin Bulungan Kuliner, Kak, di tempat sini ada loh yang enak, tapi orang belum tahu, boleh nanti kami langsung datengin. Kita langsung buatkan video yang menarik biar teman-teman nanti nggak usah kebingungan tengah malam nih, bingung mau cari cemilan apa gitu kan. Oh, itu ada ini nih, ada apa leker, ada cemilan roti tisu, ada roti canai. Jadi tinggal buka Bulungan Kulinerku aja, udah dapat beberapa informasi tentang produk makanan kulinerku apa aja di situ, insya Allah ada. Kita kasih jelas detailnya juga, nomor teleponnya, alamatnya. Kalau rasa kan tergantung dari lidah masing-masing ya kalau rasa. Jadi saya kalau enak enak, kalau biasa aja ya biasa aja gitu. Ini ada admin dari Teras Kaltara juga bergabung. Selamat bergabung. Ada serialisme proyek kedua T. Thank you katanya Neng Kokom. Ada dapur juga, dapur hacker official. Selamat bergabung. dua Ada dua Teh triliun itu Zami.
Veta Zami bergabung. Selamat bergabung Veta Zami. Setahu saya Veta Zami ini eh, roti canai yang ada di pinggir. Kalau tidak salah berarti Mm-mm. benar. Itu belum pernah direview ya Kak? Boleh deh nanti kalau misalkan iya nanti kasih anunya aja, kasih alamatnya nanti kita datengin. Roti Gitu, Mbak canai. Rani. Ya. Hai Mbak Rani, Kedai keluarga Malaysia. Masya Allah, terima kasih. sama-sama. Cantik banget Mbak Kokom. Aku, wow, cantik banget. Saya juga Aku nyangka kalau ternyata Neng Kokom udah punya 2 orang anak. itu mana? Jangan kemana-mana ya sahabat Kokaning, karena di akhir-akhir video nanti, akhir-akhir live nanti akan ada giveaway dari Nong Kokom, ada juga dari Dapur Laker, sama satunya Sama dari, Ibu Motret. wah, dari Nah Bunga ini belum udah Bulan bergabung. bergabung. Wah, Ini berkat bulungan kulinerku, berat badan saya itu sekarang jadi 73. Tanggung jawab loh. ngeri ya, naiknya drastis banget. 70 jadi 73. Wah, tanggung jawab nih. Siapa nih kerjaannya nih bulungan kulinerku nih bikin saya gendut. Oke, lanjut kita ke bincang-bincang berikutnya. Untuk kreativitas nih, apa saja yang sudah dilakukan dalam memberdayakan generasi milenial agar selalu produktif dan juga menambah skill pada pemuda-pemuda misalnya. Gimana tuh, Nah, Nenggo? gini, nggak hanya kaum milenial, nggak hanya kaum pemuda, tapi kaum emak-emak rebahan juga bisa. Jadi kalau misalkan emak-emak nih, kebetulan teman-teman saya ini rata-rata emak-emak muda, emak-emak yang berbakat banget, emak-emak yang punya eh, potensi yang memang saya bilang itu harus dikembangkan. Jadi kayak misalkan ada teman dari Mbak Yonip, dia itu aku udah bawa contohnya nih ya, contoh eh, apa namanya produknya dia. Ini make cream. Wow, ini untuk home decor ya? Nah, ini untuk home decor. Ini make cream dari Mbak Yonip. Terus ada teman saya juga Mbak Dini, dia kerja di DLH. Dia itu apa punya punya kerajinan atau punya keterampilan sama makeran juga. Jadi sebenarnya kita bisa loh kalau kita memang niat, kita mau kita cari di Google atau kita lihat tutorialnya cara membuat apa. Jadi selagi masih muda nanti nyesel kalau misalkan punya anak, mah minta bikinin ini kita nggak bisa apa-apa. Jadi di saat masih muda, kaum milenial apalagi khususnya ya yang mereka baru-baru yang muda-muda, ayo dah jangan kebanyakan mager, jangan kebanyakan nggak nanti aja modalnya nggak ada atau apa enggak, ayo kita sekarang bukannya kita mau mau mencari cari aja yang enggak, tapi kita punya bakat loh, kita punya usaha nih, apa yang bisa kita kembangkan, jangan berpikir duluan yang enggak lah nanti aja, nah gitu pokoknya enggak. Ini juga ada Mbak Sugiati Binata, dia buat kerajinan tempat tisu dari dia ngerajut nih, ini namanya rajutan, kalau yang ini beda sama yang mekrem tadi. Ini bisa dititipin di galeri Nengkokom gitu. Terus ada tadi dapur leker itu, Mas Rais itu ternyata punya keahlian selain dia ownernya dapur leker, dia juga bisa bikin ini loh tuh. Wow, Ini Masya dia bikin khusus untuk galeri Nengkokom, jadi bisa dijual di galeri Nengkokom. Ini dari paralon aja, paralon kayu terus diukir sama beliau, dikasih motif ini, terus dikasih lampu, udah jadi cakep banget. Pokoknya selagi kita punya kemampuan keahlian, sebenarnya utamanya adalah niat. Kalau misalkan kita punya kemampuan keahlian tapi kita nggak ada niat, ya udah Allah. mubazir rasanya kalau nggak kita kita pakai keahlian yang kita punya gitu. Jadi kalau milenial, kalau emak-emak rebahan, saya di sini pribadi ngerasa bersyukur tinggal di Tanjung Selor ini, kayak ngerasa masih banyak loh peluang usaha di sini, masih banyak loh yang harus kita kerjakan biar Tanjung Selor itu rame, biar kita itu punya kesibukan selama pandemi itu nggak bad mood aja, disuruh lockdown atau apa, kita ngerasa jenuh apa enggak ya. Ayo semangat. Gitu.
Wah, Masya Allah sekali ya. Berarti dari home decor bukan hanya produk dari Nengkokom aja, tapi juga ada dari teman-teman yang lainnya yang mau berkarya. Karena biasanya tuh banyak orang yang punya karya, tapi untuk melanjutkan karyanya setengah-setengah. Nanti iya, Betul, nanti betul. tidak. Nah, itu gimana tuh Betul, Neng? betul. Bangkitkan kembali semangat teman-teman yang punya nih talent di bidang merajut misalnya, tapi untuk mengembangkan mager banget gitu. Takut nanti nggak laku. Nah, itu yang tadi saya bilang kita itu belum melakukan apa-apa, udah down duluan. Kalau bisa tanamkan dari dalam diri dah. Kita ini sebenarnya pengen apa sih? Kan istilahnya hidup ya udah kita yang punya kita. Allah lah kasih kita bakat ini. Orang lain belum tentu bisa gitu kan. Kita dikasih, tapi kok kita sendiri nggak mau ngembangin, kita sendiri mager. Sebenarnya itu tuh yang memotivasi itu bukan dari siapa-siapa, dari diri sendiri, dari diri sendiri aja. Oh iya, nanti ini produk yang aku buat harus laku nih. Caranya apa? Aku kayaknya butuh beberapa temen deh buat ngebantu nge-up. Ya udah, rajin posting di Facebook, ada Facebook, ada Instagram, ayo pakai Instagram. Minta tag sama teman-teman yang banyak followernya boleh, ayo di sini biar apa? Biar teman-teman yang nggak tahu tadinya, misalkan Kak Rizky bisa bikin apa nih, bisa make up, tutorial make up, ayo buat, banyak kok sekarang yang bisa kita manfaatkan teknologi gitu kan. Ya udah, yang penting jangan ada patah semangat duluan sebelum kita emang ngelangkah ke depan. Belum berani lo jalan, udah down duluan, gimana mau jalan, kita aja dari diri kita sendiri aja udah down duluan gitu. Iya. Jadi harus semangat, intinya semangat sama niat. Niat yang baik ya, sama semangat itu harus kayaknya. Biasanya Itu niatnya harus ada, semangatnya itu yang nggak ada tuh Neng Kokom gimana? dia, itu dari kita. Ini ada dari Bulungan Kuliner katanya gas. Hayu. Gas, Ada, ayo, ada iya, Les. gas lah. Nana, Assalamualaikum Pok Kokom, sukses selalu, amin. Selamat bergabung Irau Uje, selamat bergabung juga Roti Canai Bulungan nih. Untuk Roti Canai dan Oh, juga teman-teman kuliner lainnya boleh DM akun Instagramnya kulinerku, Bulungan, gimana? oh, Ekspor. Bulungan underscore kulinerku. Jadi nanti bisa DM produk apa yang misalkan mau kalian dipostingkan oleh Bulungan Kulinerku. Nah, di sini nanti ada satu voucher dari Mbak Ocha, dari foundernya Bulungan Kulinerku. Satu produk yang tadi kita bilang, satu produk foto, misal roti canai atau apa yang minta difotokan gratis untuk satu orang. Nanti bisa langsung DM ke adminnya Bulungan underscore kulinerku. Oke, ini untuk Roti Canai Bulungan dan juga teman-teman yang hadir di live komunitas karya beningnya. Neng Kokam, kalau untuk kan ini di Instagram sudah jelas ya bahwa di dalamnya akan ada kuliner. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang lain nih mau punya usaha lain selain kulineran, itu gimana? Apakah dari Neng Kokom dan teman-teman itu punya akun lain atau hanya fokus di kuliner Bulungan? Kalau saya pribadi ada di galeri saya sendiri. Jadi misalkan yang punya bakat selain makanan, dia misalkan bisa ngejahit, mau nitip jahitannya, boleh. Monggo silakan, saya nggak pakai, terserah misalkan dari mereka aja kasih misalkan, mau Kokom jualkan ini ya dari saya 5.000, mau Kokom jual 6.000 boleh. Terus misalkan dia juga bisa buat kerajinan yang kayak tadi teman-teman dari Mas Rais, Mbak Dini, terus Mbak Yonif, itu bisa taruh aja di galeri. Misalkan Mbak Kokom saya punya baju nih nggak kepake baru beli, boleh dititipin di butik anak saya yang di Larasati Collection, boleh di follow juga IG-nya, boleh taruh di situ. Itu kemarin ada beberapa temen yang daerah Selimau, dia punya usaha sendal, terus sendal wanita dan pria, kemarin minta dijualkan di Larasati Collection, boleh, ayo taruh aja, saya nggak minta apa-apa, nggak minta fee, minta bayar sewanya atau apa enggak, yang penting ayo jualan, jadikan itu pendapatan buat keluarga kalian,
jadikan itu pemasukan, apalagi selama pandemi pasti banyak banget yang kekurangan biaya atau kekurangan apa itu boleh. Terus juga untuk yang ini di luar dari ini semua, buat teman-teman misalkan ada keluarga sakit yang udah parah banget, yang nggak bisa banget dibantu, info ke saya nanti insya Allah ada beberapa teman atau komunitas juga nanti yang bisa saya hubungin untuk ngebantu dari teman-teman. Pokoknya selama pandemi ini udah lakukan yang terbaik, lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun secuil, walaupun hanya sebuah kayak sekedar bukan materi yang kita kasih tapi sebuah support atau sebuah penggalangan atau apa, udah lakukan itu, nggak usah mengharap apa-apa, imbalan apa-apa lillahi ta'ala, karena memang pandemi ini dampaknya ngeri banget, saya bilang tadi di awal kan Kak. Jadi udah bisa kita lakukan buat sesama teman, udah lakuin aja yuk gitu. Selamat bergabung juga kita ucapkan untuk Denny, Lia, Den, terus ada Auhira. Selamat bergabung, jangan kemana-mana karena di akhir nanti akan ada giveaway dari Nengkokom dan juga dari uh, Dapur Leker Bulungan, dan Bulungan. dapur lekret, bulungan kuliner tuh Ibu Motret. Tapi Ada itu ada yang tanya kayak mana nih? roti canai itu kayaknya tadi. Tadi kayaknya tanya tentang ini nih, ketika modal jadi penghalang untuk memajukan usaha, bagaimana solusinya? Jadi kalau misalkan kita, ini boleh dijawab nggak? Boleh silakan. Ini jawaban yang saya tahunya doang ya. Jadi kalau misalkan kita punya usaha, tapi itu terhalang sama modal. Nah, sekarang kan banyak banget nih solusi misalkan ajukan KUR ke bank, kredit usaha rakyat ke bank bisa, mungkin lengkap syaratnya. Terus atau juga bisa ajukan pinjaman ke beberapa BUMN atau tempat lain yang untuk mengajukan pinjaman dari kredit gitu. Itu bisa untuk dijadikan modal usaha. Jadi, Kak, aku nih mau usaha, tapi aku nggak punya modal. Lah, gimana misalkan kita mau bergerak? Kalau kita sendiri misalkan nggak ada niat untuk modal, nggak usah banyak dah. Misalkan nih saya kasih gambaran aja untuk mungkin nih kalau milenial nih kayak mahasiswa atau apa, misalkan dia punya dana, mbak aku cuma punya modal 500.000, udah sini kasih ke aku 500.000, aku kasih kamu printing Korea import itu dapat 20.000. Jadi di Larasati Collection juga aku kasih gitu Kak. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman, mulai aja dulu, jangan takut, namanya orang mau usaha nggak mungkin dong langsung mereka sukses, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada hambatan-hambatan yang menghambat sebuah usaha itu, tapi jangan down dulu, dicoba dulu gitu. Apalagi kalau banyak teman kan pasti banyak yang support gitu. Jadi modal 500.000 bisa jualan. Terus kalau yang punya tadi kayak kedai roti canai kan juga kan ownernya juga salah satu kerja di bank swasta juga kan, bank daerah juga, itu bisa nanti syaratnya apa sih ngajukan ke bank yang untuk modal usaha loh ya, yang untuk modal usaha itu bisa dibantu gitu. Oke, selamat bergabung untuk Rahma 421, Salma Ludi. Ada siapa lagi nih? Ada Salvia Ludi, ada Arunika, Val 0473, ada Andi Conak, selamat bergabung. Jeb Jeb juga selamat bergabung. Vina Toge Borneo juga selamat bergabung. The Joker juga selamat bergabung. Bojes, banyak nih penonton komunitas karya bening pada sore hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang mau dipromosikan kulinernya, langsung aja hubungi Neng Kokom juga bisa ya, Neng ya? Saya DM ke adminnya Bulungan Kulinerku, boleh langsung, jangan lupa di follow IG-nya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman Kokaning pada sore hari ini.
Persilakan untuk Boleh. teman-teman yang ingin bertanya untuk usaha, untuk gimana sih Oh, Neng, untuk eh, mengambil gambar mungkin gitu ya Neng ya. ya boleh boleh. Kalau ada yang mau tanya eh, gimana syaratnya gimana biar produk jualan saya ini kelihatan bagus. Ada solusinya. Ikuti kelas Ibu Motret dengan biaya 100.000. Di dalam kelas itu nanti coachnya itu Mbak Ocha itu udah jago banget mulai cara pengambilan gambar sesuai dengan pencahayaan, sesuai dengan tonnya gimana biar gambar itu menarik, dikasih captionnya apa biar menarik. Itu Mbak Ocha akan ajarin telaten banget sampai selesai. Bahkan yang alumni dari Ibu Motret itu udah buka usaha untuk jasa foto produk loh. Jadi mereka yang betul-betul ibu rumah tangga bisa punya penghasilan sendiri selama pandemi itu dari beliau ngikutin kelas Ibu Motret. Jadi ada masukan bantu-bantu suaminya gitu. Kan lumayan tuh kalau satu produk misalkan dihargai 100.000 atau berapa, mereka kan dapat tuh lumayan buat beli Royco. Oke, Neng Kokom ini ada pertanyaan nih dari sahabat Kokening. Pertanyaannya yang pertama tuh terkait profesi sebagai ASN. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktu Neng Kokom antara bekerja di kantor, setelah itu pulang harus mengurus usahanya lagi, itu gimana? Nah, itu sebuah tantangan buat saya. Kita harus bisa memanage waktu. Jadi, ketika selesai jam kerja, nggak ada, saya memang itu jam kerja selesai, saya langsung nih, habis selesai aktivitas, habis mandi, habis sholat, langsung go ke galeri butik Larasati Collection, mantau anak saya. Jadi, malam sama Mbak Ocha karena dia ada Swiss One Mart-nya juga, mini mart-nya gitu yang bisa delivery sekitaran Selimau. Terus kemudian saya harus ngehandle juga galeri yang di depan sini, yang di rumah juga. Terus belum lagi weekend nanti dengan Mbak Ocha, Kak ayo Sabtu Minggu kita ke sini, udah kita buat listnya. Kak ini orangnya nggak bisa, lagi di Tarakan. Kak ini ada nih, aku bilang roti canai kemarin itu mau promosi produk barunya itu patin, pepes patin, tapi terkendala patinnya, jadi ya udah kita skip dulu, tunggu sampai patinnya ready, nanti roti canai bisa hubungin lagi. Terus uh, ini ada satu lagi nanti yang mau kita liput ke sana, tapi kalau itu dia tadi terbentur dengan jadwal-jadwal, dengan tiba-tiba harus ngehandle misalkan ada tamu di kantor jamu makan malamnya, jadi yang tadinya malam itu saya mau liput sama Mbak Ocha udah di cancel dulu karena ada kerjaan kantor. Ya ngebagi waktunya itu dia, saya usahain saya nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang bikin saya galau, yang bikin saya baper. Jadi udah saya isi aja sama kegiatan aktivitas positif lah yang istilahnya kita bisa lakuin. Jangan sampai kita kosong cuma sekedar ngelamun, merenung, nggak ada yang kita lakukan. Jadi kayaknya hidup jadi sia-sia aja, sedangkan hidup kan cuma sementara. Nah, terus kalau ada job dekor misalkan ini kemarin sebenarnya ada mau pemasangan wallpaper di perumahan Polda, Wakapolda, cuma kemarin karena asisten saya kena COVID, jadi lambat saya respon, mungkin belum rezeki juga, akhirnya mereka udah dapat di tempat lain, nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak home decor, makeover kemarin, alhamdulillah udah sampai luar kota aja itu cuma Tarakan aja sih, udah sampai ke Tarakan, saya ngedekor kantor BPS Tarakan, itu dalam waktu 1 hari 1 malam aja, tegas. Jadi jam 6 pagi baru kelar dari sore, kemarin sorenya gitu. Jadi 1 hari 1 malam kita gas menyelesaikan satu kantor. Nih ada Mas Dede Kur, ini salah satu staf pegawai di BPS Kaltara ya, yang kemarin didekorin juga, di makeoverin juga ruangan pelayanannya. Terima kasih Mas Dede udah rekomendasiin ke BPS Kabupaten sama BPS Kabupaten Bulungan sama Tarakan. Alhamdulillah. Ntar kapan-kapan ngopi bareng ya. Wah, ada ajakan ngopi nih. Katanya mantap Aja. home decor
kantor BPS Kaltara. Wow. Selamat bergabung Mas Alhamdulillah. Dewi. Selamat bergabung juga untuk Nur Wesa Putra, Dinda di akun komunitas karya benih. Untuk pertanyaan yang kokoh mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman semua kali ya. Tapi di sini masih ada 2 pertanyaan sih. Atau kita selesaikan dulu Boleh, pertanyaan dari sahabat Kokaning. boleh, boleh, sembarang. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, Boleh. proses ide kreatif dalam memfasilitasi konten kreator gimana tuh? Gimana Gimana proses? sih proses ide kreatifnya untuk setiap konten yang Neng Kokom punya? Itu semuanya natural, semuanya kayak ngalir aja. Misalkan ide kayak kemarin, alhamdulillah kayak suara mereka yang di Bulungan Terkini juga ngajak kayak kemarin, ini lagi apa ya yang bagusnya? Ah, ini nih olahraga Muay Thai. Muay Thai itu eh, lagi booming juga. Kebetulan udah mulai. Dulu saya pernah ikut Muay Thai 2 tahun lalu, tapi udah karena dampaknya cepat banget kurus, berat badan langsung turun. Akhirnya saya dilarang ibu saya buat ikut Muay Thai lagi. Jadinya vakum. Nah, sekarang kita mau bangkitkan lagi nih teman-teman yang mau menurunkan berat badan, mau sehat, menurunkan berat badannya mungkin bonusnya aja, yang penting sehatnya. Itu uh, bisa langsung lakukan aktivitas atau gabung join ke Muay Thai. Terus kayak ke konten kreator lainnya kayak misalkan ya itu tadi kita ngeliput Bulungan Kuliner tuh ngeliputnya kontennya tentang kuliner. Ayo gitu. Jadi prosesnya ya nggak pakai konsep apa-apa, paling ini nanti ke sini, kita buat kayak gini, nanti arahin gini-gini gitu aja. Kalau untuk ide-ide kreatifnya itu aja. Pertanyaan terakhir nih Neng Kokom. Katanya, Apa itu? apa yang didapat dalam mengelola media informasi untuk memotivasi dan berbagi? Untuk memotivasi Dan juga gimana? berbagi. Gimana? Katanya pesan apa yang didapat dalam mengelola media informasi untuk memotivasi dan juga berbagi? Pesan yang dapat pertama setelah kita melakukan konten-konten kreatif gitu, kita punya banyak teman, kita bakalan berdampaknya itu buat tag and nya ya, buat orang yang udah kita liput, kita buatin konten, mereka berdampak banget buat usaha mereka jadi lebih dikenal, karena pada intinya kuncinya adalah teknologi yang terpenting. Jadi di masa pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita nggak punya teknologi seperti IG gini, kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Kita mau meet up nggak bisa kan, karena itu tadi pasti banyak orang berpikir prokes prokes ini dulu, jangan kebanyakan ngumpul-ngumpul atau apa. Nah, dengan adanya teknologi kan kita bisa lakukan live gini aja, atau Zoom atau virtual yang lainnya kita bisa gitu. Jadi manfaatnya banyak dari kita melakukan konten-konten kreatif itu. Yang punya bakat konten, ayo kita sama-sama nih bantu teman-teman yang punya usaha. Ini kayak Bokaos juga, alhamdulillah beberapa produk kaosnya itu khas Kaltara. Kita harus support nih, kita harus bantu supaya tetap tetap punya banyak inovasi. Kebetulan ownernya ini punya banyak ide banget untuk munculkan motif-motif baru, desain baru dari produk kaosnya. Jadi dari Kaltara, Bulungan, Tanjung Selor, apa semua Malino, semua dia desain gitu, dijadikan suatu produk oleh-oleh. Banyak potensi yang harus kita tampilkan, ekspor lagi dari teman-teman di Tanjung Selor ini yang punya usaha yang. Nah, jadi teman-teman kayak teman-teman yang punya YouTube atau apa, kebetulan saya nggak punya YouTube, jadi cuma diajak liputan yang kayak Bulungan Kuliner apa gitu aja. Jadi kalau punya teman-teman yang punya konten-konten menarik, ayo kita bantu pelaku usaha UMKM yang baru, pelaku-pelaku usaha lainnya di luar dari kuliner atau apa, untuk mereka jadi semangat, banyak yang lihat,
akhirnya banyak juga pemasukannya dari yang beli gitu. Baik, selamat bergabung, Kamai. Kalau nggak salah Kamai juga fotografer ya, Neng ya? Bobo, Book, Kaos, selamat bergabung, katanya sip. Oke, untuk pertanyaan ini udah habis Neng Kokom. Gimana untuk pertanyaan dari 3 pertanyaan dari Neng Kokom untuk sahabat-sahabat komunitas karya benih? Itu teman-teman yang udah ngasih pertanyaan tadi, makasih ya. Ternyata respon positif dari teman-teman buat kami ini, khususnya kayak di Bulungan Kulinerku itu respon positifnya banyak. Jadi banyak dampak positifnya juga yang diambil. Pokoknya banyak banget efeknya lah dari teman-teman semua yang udah kita liput apa gitu. Tetap semangat intinya. Yang tadi saya bilang, kita punya keahlian, ayo tunjukin. Kita punya bakat tapi tanpa modal, ayo cari solusinya gimana. Pokoknya lakukan deh hal yang terbaik yang bisa lakukan gitu. Jangan patah semangat dulu. Ada lagi pertanyaan? Untuk pertanyaan Ini pada sore hari ini sudah habis nih. Sekarang giliran Neng Kokom yang bertanya kepada sahabat Kokaning yang masih ada di live akun Instagram komunitas Karambeni. ini buat sahabat Kokaning. Selagi pandemi kayak gini tuh kayaknya kita harus banyak-banyak banyak-banyak melihat dari sosial media, atau tapi hal-hal yang positif ya, jangan yang negatif gitu. Terus kayak manfaatkan teknologi untuk kita itu bisa posting usaha kita, untuk posting bakat kita. Misalkan Kak Rizky bakatnya hobinya makan, ya udah hobi jadiin sebuah konten, nanti akhirnya orang tahu, siapa tahu aja bisa dipanggil jadi host kan di Bulungan Kulinerku. Atau misalkan kita harus bisa menyalurkan bakat kita, jadi kalau nggak kita gali, nggak kita uh, asah terus, ya nanti akan hilang, sayang kan. Padahal itu mungkin orang lain belum tentu bisa punya bakat seperti kita. Misalkan kayak saya tuh hobinya cuma ngedekor. Alhamdulillah dari hobi itu jadi suatu penghasilan, jadi hobi yang dibayar gitu. Jadi yang awalnya cuma ngedekor rumah, akhirnya ngedekor rumah orang, ruangan orang, jadi penghasilan, pemasukan, income buat kita. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan putus asa, selagi kalian punya bakat, apapun itu hal-hal yang positif kita lakukan. Ketika kita misalkan nggak bisa berbagi, kita nggak bisa ngasih materi untuk orang lain, kita bisa melakukan dengan cara lain. Seperti yang saya tadi lakukan, kita bisa melakukan penggalangan dana, donasi, atau kita bantu orang lain. Misalkan cuma bilang aja, Mbak di sini loh ada yang sakit ini, nanti kita bantu. Akhirnya kan juga pahala buat mbaknya juga, atau buat masnya yang infoin ke kita. Kita juga bisa ngebantu meringankan beban mereka, terutama yang kayak yang lagi sakit-sakit, yang butuh biaya atau solusi nih gimana caranya. Mereka dari pihak keluarga nggak tahu sama sekali uh, untuk pergi berangkat ke rumah sakit ini gimana nih prosedurnya, minta bantuan dari pemerintah atau apa, boleh tanyakan aja ke kita, nanti kita bantu. Intinya kita sekarang ini udah lakukan aja yang terbaik yuk gitu. Baik, sudah 1 jam nih, sudah 1 jam lewat 1 menit. Kita berbincang-bincang, saatnya kita mendengarkan pertanyaan dari Neng Kokom untuk sahabat-sahabat Kokening semua. Gimana? Oh iya, pertanyaan tadi hadiahnya mungkin aku kasih lihat dulu atau gimana nih? Boleh, Oh ya, boleh bentar ya, aku ambil biar ya tuh. tambah semangat teman-teman Kokaning nih. Nah, untuk sahabat Kokaning semuanya, sore ini kita ada giveaway dari Neng Kokom dan juga dari Dapur Laker, ada juga dari kuliner, Bulungan Kuliner. Nah, itu nanti akan Ah, disebut 3 pertanyaan dari Neng Kokom dan teman-teman bisa menjawab siapa yang cepat, mungkin itu yang bisa kita berikan giveaway atau jawaban yang paling tepat gitu. dia cantik kan? Wah, Masya Allah sekali.
Double dekornya dari rotan gitu. Jadi ini bisa digantung di depan pintu ruang tamu atau di dinding. Jadi bisa mempercantik gini di ruangan. Ini nanti aku kasih buat yang bisa jawab benar satu pertanyaan. Ini dari Galeri Nengkokon. Kalau yang dari Gulungan Kulinerku Ibu Matre tadi, itu yang duluan DM deh, duluan DM ke Bulungan Kulinerku, usaha produk, satu produk nanti akan difoto Ibu Motret. Misalkan dia jualan apa nih, pop es atau minuman boba, mau difotoin langsung aja di DM ke Bulungan Kulinerku, nanti ada satu orang. Terus untuk voucher mungkin nanti dikasih vouchernya nanti saya koordinasikan lagi sama Mas Amin Raisnya ya, Mas Rais, Muhammad Raisnya ya, Mas Amin Rais. Berarti sore Nah hari ini ini pertanyaan cuma satu ya? ya, Sore hari ya ini satu aja Kak. Ini Oke. aku mau kasih buat kalian yang mau jawab, sebutin alamat lengkap Galeri Nengkokom. Tadi udah aku kasih tahu loh di awal. Ya, di awal-awalnya lengkap banget. Ayo sahabatku akan semua yang cepat nih bisa akan mendapatkan galeri dari Cantik, Nongkom itu sendiri. Wah, cantik loh. Ayo, tadi udah aku kasih tahu loh bocorannya di awal waktu Kariski nanya alamatnya di mana. itu bukan bocoran lagi Neng Kokom. Itu udah lengkap banget. Ayo untuk sahabat Kokening, gimana alamat galeri Neng Kokom nih? Oh, Akan jadi kalau yang bisa jawab langsung aja nanti aku carikan kurirnya. Kalau area kota atau yang pakai kurir nggak apa-apa, dia aku yang bayarin kurirnya. Pokoknya terima beres di rumah. Wow, Masya Allah, rezeki sore hari ini nih dari Neng Kokom. Ayo sahabat Kokening semuanya, silakan diketik ya di layar Ayo, dan di komentar di izin. mana alamat galeri Neng Kokom. Kalau tadi udah ngikutin pasti tahu. Aku udah sebutin loh sampai ke nomor-nomornya lagi tadi. Lengkap banget. Ayo. Ayo teman-teman yang Kak masih Rizky, bergabung. Kak Rizky kalau mau main ke sini boleh. Wah, terima kasih. Biasanya Bu Nurma setelah ini akan ngajak main-main nih. Eh, Boleh. Nanti di sini ada komunitas ini. kami. Ini juga ada kayak semacam spot buat foto teman-teman kalau mau datang. Ini tuh. Wow, Masya Allah. Ini nanti bisa foto di sini atau kalau mau foto di sini ada spotnya juga. Di sini juga tuh. Wah, Masya Allah sekali. Ayo teman-teman, di mana Ayo, alamat Kokom tadi Galeri? Datuk Momoy selamat saya bergabung. Salsabila selamat bergabung. Momoy, Salsabila. Ayo Kak, ini loh hadiahnya loh. Ayo. Yang mau ini Gretong dan Iya, Kokon. ada yang jawab nih, Giens. Giens T80 perumahan Gria Sejalan Baru depan Kapurung Asri. Wah, ada juga Im Juneva Blok C4. Itu tadi Kak siapa tuh? Boleh di screenshot nanti. Gin 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 80. Nanti Oke. boleh DM ke aku Kak alamatnya. Nanti kirimin pakai kurir ya. Tapi Ah, kayaknya besok soalnya kalau malam di close. Ini udah selamat ada satu untuk yang Giens T80. Nanti untuk alamat silakan DM ke akun Instagram Nengkokom ya atau galeri Nengkokom. Kokom AJJA. Selamat ya untuk pemenang giveaway pada sore hari ini. Nah, Masya Allah cantik banget untuk dekor ruangannya. Baik Iya, Nengkokom, bikin cantik.
Sudah 1 jam lewat 7 menit kita berbincang-bincang di akun Komunitas Karya Bening, begitupun di akunnya Neng Kokom. Terima kasih kami ucapkan kepada Neng Kokom sudah memberikan motivasi khususnya untuk kami yang kadang-kadang suka mager. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pelaku usaha yang tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan menyerah karena pintu rezeki tidak hanya satu aja. Banyak pintu di belakang sana yang terbuka untuk kita. Baik, sekali lagi kami dari Komunitas Karya Bening mengucapkan terima kasih kepada Neng Kokom sudah bersedia hadir di live Zoom-nya Komunitas Karya Bening sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Neng Kokom? Udah cukup itu aja, intinya tetap semangat aja. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kapan-kapan kami main di galeri Neng Kokom ya. Ditunggu. Terima kasih buat Terima semua. kasih. Baik, sahabat-sahabat Kokening, berakhir sudah berbincang-bincang kita di Kokening Talk dengan tema topik berdaya dan produktif di masa pandemi sore hari ini bersama Neng Kokom. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Neng Kokom bersedia hadir di live Instagram akun Komunitas Karya Bening, dan saya Rizky Widyastuti yang bertugas pada sore hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan itu datangnya dari diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang dapat giveaway tadi silakan DM ke akun Instagram @kokomanja. Oke, terima kasih. Dadah.